Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Elpa dari kelompok 4 Praktikum Alpro. Di sini saya akan mengerjakan tugas bonus nomor 1. Pertama, kita include ini menggunakan header Eostream. Terus kita menggunakan namespace std untuk mensintaks yang ada di namespace std ini. Terus kita integer main. Ini kurung kurawa ini sebagai begin dan end. Kita deklarasikan variabel member char dengan nama member. Ini adalah program membuat program kasir. Member terus jumlah tambah variabel bertipe char dengan nama member dan tambah, terus titik koma, enter, terus integer yang bertipe integer dengan nama pilih dan jumlah. Terus yang bertipe double dengan nama total, diskon, voucher, pajak, total akhir, karena tidak bisa spasi di variabel jadi kita gabungin aja total akhir dan total setelah diskon. Setelah diskon titik koma. Selanjutnya kita cout, kita menampilkan tulisan apakah Anda member tanda tanya, karena ini adalah pertanyaan dan ada dua opsi yaitu Y atau N kurung, terus titik 2 ada kutip 2 lagi. Nah, ini tanda kutip 2 ini biar yang keluar tetap tulisan yang di dalam tanda kutipnya. Terus berikutnya titik koma. Itu dibaca sebagai si ini itu member. Titik koma, enter lagi. Di sini saya menggunakan perulangan do while. Do kita begin. Isi di dalamnya itu cout, nah, ini ada backslash n yang artinya enter. Ini saya mengikuti sesuai output yang keluar di contoh hasilnya di soal itu. Contoh output kakaknya, menu toko. Terus backslash lagi. Backslash n ini artinya enter. Jadi setelah kita input member itu nanti dia ada spasi, terus nampilin menu toko, terus spasi lagi, n kecil. Titik 2 biar yang dikeluar tutup tulisan itu, terus titik koma, kita enter lagi.
Siot lagi, siot 1 buku dalam kurung 50.000, RP 50.000, backslash n. Titik koma. Saya salin aja biar lumayan cepat. Yang kedua ini 10.000. Yang kedua itu pulpen. Yang ketiga tas 150.000. Yang keempat cekot. Yang kelima itu keluar. Terus kita siot lagi, itu menampilkan tulisan pilih menu. Pilih menu. Yang dibaca sebagai si innya itu pilih. Terus kondisi jika kondisinya itu di dalam tanda kurungnya, jika dia memilih 1, dipilih sama dengan 1. Kita begin karena ada banyak statement di dalamnya. Itu menggunakan perulangan do while lagi. Do while. Do begin siot masukkan jumlah. Begin kan. Terus si in dia masukkan jumlah, jadi dia terbaca sebagai jumlah, isi dari variabel jumlah. Terus selanjutnya kita melakukan proses total plus sama dengan 50.000 dikali jumlah. Nah ini plus sama dengan ini maksudnya total sama dengan total plus 50.000 ini karena harga buku itu 50.000 satunya dan jumlah ini banyak jumlah yang kita masukin.
terus kita enter. Cout total sementara. RP terus total, menampilkan variabel total, nilai dari variabel total. Terus handle, biar dia ini handle ini sama dengan backslash n, yaitu enter, n line, titik koma, terus enter. Terus kita menampilkan tulisan pertanyaan, yaitu tambah barang yang sama. Bertanya. Terus ada dua kemungkinan jawaban juga, yaitu ya atau tidak. Terus titik koma, enter, siin ke tambah, masukin ke tambah, titik koma, terus kita tutup. Sudah ditutup. Ini do nya kan, sekarang while nya. Ini do while itu sama dengan kondisinya. Kondisi apa? Biar si do ini ngulang lagi. Jika tambahnya sama dengan y besar, kutip satu ini maksudnya adalah karakter char yang memiliki karakter char yang hanya satu karakter. Apa sih? Ya gitulah. Jika tambahnya itu y kecil dan atau itu guna atau itu tandanya seperti ini, atau tambahnya itu sama dengan y besar. Titik koma, terus kita tutup, terus nutup begin yang if. Ini sudah. Nah, karena pilihan kedua dan ketiga itu sama seperti ini isi jalannya, jadi kita salin aja. Tapi dia pakai else. Jika kondisi di atas salah, maka dia melakukan kondisi selanjutnya. Pilihannya sama dengan 2, yaitu pulpen. Karena harga pulpen 10.000, maka tinggal 10.000. Ini sama. Do nya sudah ditutup, if juga sudah ditutup. Jadi as if lagi, as if
pilihannya sama dengan 3. Kemudian melakukan ini, karena harga tas itu sama dengan 150, jadi ganti 150. Else if lagi, else if, dan jika kondisi yang ketiga itu salah, kita lanjut ke kondisi yang 4, yaitu pilihan sama dengan 4. Pilih sama dengan 4. Kita buka begin. Kita masukin. Kita tampilkan tulisan checkout, karena pilihan keempat itu adalah checkout. Checkout backslash n sebagai enter, terus ini titik koma, enter. Kita tampilkan lagi tulisan belanja. Total belanja titik 2 RP, terus isi dari variabel total, terus kita enter n line, koma, terus kita melakukan proses, yaitu diskon sama dengan 0, titik koma, dan voucher sama dengan 0, titik koma. Nah, jika kondisinya itu total lebih besar dari 300.000, maka diskonnya itu mendapatkan diskon 10%, yaitu 0,0.10, diskonnya 20%, 0.20 atau 0.2 aja langsung, tidak apa-apa, dikali dengan totalnya tadi. Terus titik koma, enter. Kita tampilkan tulisan. Nah, jika ini benar kan dia menampilkan tulisan bahwa diskon 20%, diskon 20%, diterapkan backslash n. Ini kondisi selanjutnya itu sama seperti ini, tapi dia totalnya tuh lebih besar dari 100. Nah, kalau dia lebih besar dari 100, dia mendapat diskon 10%, jadi 0.10.
0.10 atau 0.1 aja, jadi diskon 10% diterapkan. Ini berarti else if. Terus selanjutnya if jika member sama dengan Y atau member sama dengan, tadi kan Y kecil, ini Y besar, karena orang bisa kemungkinan menginput Y besar atau Y kecil. Kenapa ada kutip 1 gitu? Karena ini nih adalah tipe data char dan dia memiliki 1 karakter. Ini kita bagiin, terus maka dia mendapat diskon 5%, berarti 0.05 dikali total plus sama dengan itu, maksudnya diskon sama dengan diskon plus gitu. Plus 0.05 dikali total, titik koma, enter. Kita CO diskon member 5% diterapkan kan backslash n titik koma, tutup kurung, tutup n dari if. Ini sudah ada. Terus saatnya kondisi lagi, jika total lebih besar dari 200.000, maka kita bagiin voucher, yang mendapatkan voucher 25.000. Dan dia menampilkan tulisan voucher RT 25.000 digunakan. Backslash n terus selanjutnya total setelah diskon, sama dengan total akhir, total dikurang
diskon dikurang voucher. Dia kan pajaknya itu 11%, jadi pajak sama dengan 0,11 dikali total skala diskon. Jadi menampilkan tulisan COD pajak 11% RP, dia RP pajak. Dia melihatkan tulisan pajak 11% sama dengan rupiah berapa ribu gitu kan. Terus dia tampilkan nilai dari pajaknya. Dia menampilkan pajak 11% itu berapa. Terus kita N line titik koma enter. Terus kita hitung total akhirnya. Total akhirnya itu sama dengan total setelah diskon ditambah pajak. Lalu kita tampilkan lagi tulisan total bayar akhir RP, total bayar akhir titik 2 RP total akhir. Terus isi dari variabel total akhirnya, total akhir. Terus N line lagi. Terus kita tampilkan lagi tulisan dari terima kasih sudah berbelanja. Sudah seru. Terima kasih sudah berbelanja. Terus enter. Line ini artinya enter. Terus total sama dengan 0. Titik koma, bagiannya naikin aja. N-nya naikin aja. Kenapa total sama dengan 0? Karena ini sudah dibayar, jadi dia nggak ada utang, jadi totalnya itu kembali lagi 0. Selanjutnya else. Jika dia tidak milih 4, maka dia milih 5. Enggak juga sih. Jika pilihnya sama dengan 5, kita begin. Kita tampilkan tulisan program selesai.
Ini jika dia milih 5, berarti kondisi dia milih 1 sampai 5 sudah. Sekarang jika dia tidak milih di antara 1 sampai 5, berarti else dalam kurung, else kita begin, terus kita tampilkan tulisan program pilihan tidak valid. Pilihan tidak valid. Tanda seru. Message and tidak valid. Backslash n, tutup tanda kutip 2-nya, terus titik koma, bagiannya kita naikin. N-nya kita naikin. Nah, N yang satu ini untuk menutup si do-nya. Do-nya sudah, sekarang tinggal while-nya. Berarti while dalam kurung, kondisinya itu jika pilihnya lebih kecil dari 5. Kenapa dia lebih kecil sama dengan 5? Karena 5 itu kan keluar, berarti sama aja dia langsung ke N. Titik koma. Terus kita N akhir. Sekarang kita coba save, Ctrl S, kita coba run. Dan saya member. Kita lihat, saya mau beli pulpen. Jumlahnya 5, 50 ya. Kalau barangnya sama, misalnya saya ingin nambah ya. Jumlahnya 6, jadi 11. 10 kali 11 110 dengar. Kalau barangnya sama, tidak kan? Terus saya mau check out langsung. Maka karena dia lebih dari 100.000, ini diterapkan. Saya bilang member, diterapkan. Pajaknya 10.000, berarti ini 11 dikurang 10.285 sama dengan 90. Oh, ditambah ya jadinya. Jadi ini total bayar akhirnya, dan terima kasih sudah belanja. Terus saya mau keluar 5, enter. Program selesai. Oke, programnya sudah berhasil. Sekarang kita ke sudoku-nya. Ini codingannya tadi. Ini sudoku-nya. Pertama tuh kita mendeklarasikan variabel member dan tambah bertipe char. Pilih jumlah bertipe integer, total, diskon, voucher pajak, total akhir, total setelah diskon itu bertipe double. Kita begin, kita write tulisan apakah ada member, terus dimasukkan ke dalam variabel member. Kita repeat, ini perulangan, jika perulangan do ini maksudnya. Kita begin kan, masukin tulisan ini, daftar menunya. Terus ini kita menampilkan tulisan pilihan menu. Terus kita masukin yang dipilihnya itu ke dalam variabel pilih. Jika pilih sama dengan 1, maka kita masukkan jumlah yang dibaca sebagai jumlah. Totalnya sama dengan total ditambah 50.000 dikali jumlah.
kita tulis total sementara, yaitu kita tampilkan tulisan total sementara RP dan hasil dan nilai dari variabel total. Terus ini kita beri tulisan tambah barang yang sama, terus ya atau tidak kita masukin ke variabel tambah, kita tutup do-nya. Ini while-nya. Jika tambahnya itu tidak sama dengan ya dan tambah tidak sama dengan y, maka kita ulang lagi ke atas. Hingga tambah tidak sama dengan y dan tambah tidak sama dengan y kecil. Berarti kalau dia masih tidak sama dengan y, berarti kalau dia y dia ngulang ke do lagi. Kalau dia tidak sama dengan y berarti n. Jadi dia berarti tulisan no ya. Maka no dia mengakhiri apa sih ini? Kondisi if. Jadi yang kedua sama. Hanya saja di sini 10.000 harga pulpennya. Dan 3 juga sama seperti tadi, tapi harganya 150.000. Nah, terus ini jika dia milih pilihan keempat yang berarti check out ya. Dia menampilkan tulisan check out dan menampilkan tulisan total belanja RP dan nilai dari total. Dia melakukan proses diskon sampai 0, voucher sampai 0. Jika totalnya lebih besar dari 300.000, maka diskonnya itu 20%, artinya 0,20 dikali total. Dia menampilkan tulisan diskon 20% diterapkan. Jika tidak lebih kondisi atau salah, maka dia ngecek kondisi selanjutnya, total lebih besar dari 100.000. Maka diskonnya itu sama dengan 10%, yaitu 0,10 dikali total, dan dibaca sebagai, lalu menampilkan tulisan diskon 10% diterapkan. Lalu kita tutup else if-nya. Selanjutnya kita cek apakah dia member. Jika iya, maka diskonnya sama dengan diskon ditambah 0,05 dikali total, karena jika member dapat potongan 5%. Lalu kita tampilkan tulisan diskon member 5% diterapkan. Lalu kita tutup if-nya. Lalu kita cek kondisi selanjutnya. Jika total lebih besar dari 200.000, maka vouchernya sama dengan 25.000 dan tampilkan tulisan voucher RP 25.000 digunakan. Lalu kita tutup if-nya. Selanjutnya total setelah diskon itu sama dengan total dikurang diskon dikurang voucher. Pajaknya sama dengan 0,11 dikali total setelah diskon. Karena pajak itu 11%, jadi 0,11. Lalu kita tampilkan tulisan pajak 11% RP dan nilai dari variabel pajak. Lalu kita hitung total akhir sama dengan total setelah diskon ditambah pajak. Kita tampilkan tulisan total bayar akhir RP dan nilai dari variabel total akhir. Lalu kita tampilkan tulisan terima kasih sudah berbelanja. Lalu totalnya sama dengan 0 karena ini dia sudah membayar dan dia tidak ada utang lagi, maka totalnya sama dengan 0. Ini kita menutup else if pilihan sama dengan 4-nya. Lalu selanjutnya, jika kondisi keempat tadi salah, maka dia ngecek kondisi ini. Jika dia masukkan pilih sampai dengan 5, maka dia menampilkan tulisan program selesai. Jika tidak, berarti tidak di antara pilihan 1 sampai 5. Dia menampilkan tulisan pilihan tidak valid. Jadi kita tutup else-nya. Ini kita menutup, yang ini menutup do-nya hingga pilihnya itu lebih besar sama dengan 5. Kalau pilihnya itu lebih kecil sama dengan 5, kayak 1 sampai, jika pilihnya itu lebih kecil dari 5, berarti kebalikan dari until ini, berarti dia mengulangi perintah do tadi atau repeat tadi. Jika dia memilih
5 ke atas, maka dia menutup N akhir. Itu sedapatnya. Selanjutnya flowchart. Pertama kita begin, terus kita input nilai member ya atau Y atau N. Lalu kita input, kita pilih nomor berapa, lalu kita pilih 1, maka kita meminta masukkan jumlah, dan dia melakukan proses. Total sama dengan total plus 50.000 dikali jumlah, lalu menampilkan total. Lalu dia menginput tambah, jika tambahnya sama dengan Y besar atau tambah sama dengan Y kecil, maka dia mengulang lagi perintah dulu dari jumlah ini. Jika pilihan sama dengan 1 ini salah, maka dia lanjut ke pilihan sama dengan 2. Ini sama seperti yang ini, yang tadi, tapi ini 10.000 karena harga pulpennya 10.000. Jika pilihan 2 salah, lanjut pilihan 3, sama saja seperti tadi, hanya saja harganya 150.000. Jika pilihan 3 salah, oh iya, ini jika kondisi ini kan kalau benar dia ulangi perintah do-nya, kalau dia salah langsung ke pilih lebih kecil 5, yaitu while dari do pilih ini, bukan dari do ini. Begitu juga pilih 2, pilih 3-nya, jika salah dia kembali ke sini, langsung ke sini. Jika pilihan 3-nya salah, maka dia lanjut ke pilihan 4. Jika benar, dia menginput total, lalu melakukan proses diskon sama dengan 0, voucher sama dengan 0, kondisi, ngecek kondisi apakah total itu lebih besar dari 300.000. Jika benar, diskonnya sama dengan 0.20 dikali total. Jika salah, dia ngecek lagi total lebih besar dari 100.000 enggak. Kalau benar, diskonnya sama dengan 0.10 dikali total. Jika salah, dia langsung ke kondisi apakah membernya sama dengan Y atau member sama dengan Y kecil atau Y besar gitu. Ini kembali lagi ke sini karena dia tidak boleh putus, lanjut ke sini. Jika kondisi ini benar, dia melakukan proses diskon sama dengan diskon ditambah 0.05 dikali total. Jika ini salah, dia mengecek lagi kondisi total lebih besar dari 200.000 enggak. Nah, ini yang kalau dia benar juga kembali lagi ke sini karena ini if bukan else if, jadi dia tetap mengecek semua, apapun kondisinya tetap dicek dia benar atau salah. Tapi kalau dia salah langsung sini, kalau dia benar dia nyata ini dulu, proses ini dulu. Nah, jika kondisi ini benar, dia ke vouchernya sama dengan 25.000. Jika salah langsung ke sini, vouchernya juga balik lagi ke sini. Lalu melakukan proses, apakah melakukan proses total setelah diskon sama dengan total dikurang diskon dikurang voucher, pajak sama dengan 0.11 dikali total setelah diskon. Lalu kita lihat output pajak, lalu kita lakukan proses lagi, total akhir sama dengan total setelah diskon ditambah pajak. Lalu kita lihat output total akhir. Lalu karena sudah dibayar, maka dia totalnya sama dengan 0 lagi. Lalu ini kembali lagi ke sini, ini lebih kecil dari 5. Nah, jika pilihan keempat ini salah, maka dia ke pilihan kelima. Jika dia benar, program selesai. Jika dia salah, pilihan tidak valid. Kedua ini kembali lagi pergi langsung ke sini. Ini while ya, while dari yang besar, while dari do pertama, do yang luar. Nah, jika pilihnya lebih kecil dari 5, maka dia benar, berarti dia ngulangin ini lagi. Jika lebih besar sama dengan 5, berarti dia langsung N. Sekian video bonus nomor 1 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.